back again. Well, hello. Sekarang kita akan bahas 3-0 Ultraman Ace. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, gua seperti biasa akan buka dia dari plastiknya dulu. Seperti biasa, boxnya itu sangat kecil. Ya kayak action figure atau brand-brand indie gitu bikinnya. Jadi kecil banget kayak gini. Kayaknya compact gitu. Dan secara harga memang nggak terlalu mahal kayak action figure Super 6 lainnya ya. Kalau misalkan kita bandingin sama Hot Toys, Sentinel atau kayaknya Ramedicom gitu masih lebih murah ini kayaknya. Secara quality ya, V0 tuh biasanya ngeluarin kualitas-kualitas yang secara artikulasi sangat bagus sih. Jadi kita coba. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut lebih jauh, gue akan cerita sedikit tentang Ultraman Ace. Ultraman Ace di versi manga dan versi animenya ini akan sedikit berbeda sama versi awalnya, versi aslinya waktu di series zaman dulu. Ultraman Ace adalah Ultraman pertama yang bisa dibilang ini unik sih, karena hostnya ada dua, host manusianya, Seiji Hakuto dan Yuko Minami. Ya kalau nggak salah Yuko Minami sih. Dan menariknya lagi, Ultraman Ace itu adalah Ultraman termuda dari Ultra Brothers. Dan menariknya lagi, Ultra Ace itu sebenarnya anak angkat yang diangkat sama Ultraman Father dan Mother. Dan seperti biasa, simple sekali. Gak ada apa-apa, cuman ada part effect dari skillnya si Ace-nya sendiri ke belakang. Ini simple banget. Dan kalau misalkan kita bahas Ace ini, kalau misalkan kita lihat di versi manga atau animenya ini, kayaknya dia separuh cyborg, karena kadang-kadang kalau misalkan lagi fighting atau apa, battle damage-nya itu bisa sampai tangannya putus atau apa, tapi kayak juga tangannya juga pernah dipretelin sama Seven. Cuman gua awalnya kayak kaget gitu, gila sampai tangannya putus, tapi ternyata dia cyborg juga. Tapi ya human deh, separuh human separuh cyborg itu namanya apa ya? Untuk penjelasan artikulasinya, gue akan lempar ke Sadam. Let's go, Sadam. Oke, balik lagi sama gue. Kali ini kita review artikulasinya. Dari penampakan 3-0 Ultraman Ace ini sih beda banget dibanding yang lain. Soalnya kurus sekali dia dibanding Ultraman Suit yang lain. Dan dari sekedar dilihat sih emang beda skala figurnya. Soalnya ini Ultraman yang paling muda dibanding yang lain. Dibanding Shinji Hayata, dibanding Dan Moroboshi. Si Seiji Hokuto, dia adik kelasnya Shinji pas masuk di manga dan animenya. Dan kelihatan dari siluet badannya kurus. Lihat tuh, nggak ada dikit armornya. Soalnya kan tangan sama kakinya dia kan emang prostetik semua. Jadi bisa lah kasih siluet gitu. Dan gue suka banget shoulder padnya. Soalnya kan kalau di animenya atau di manganya dia hampir kayak baju tokusatsu biasa, bukan kayak baju Iron Man gitu. Tapi ini didesain sama 3-0. Jadi kelihatannya kayak emang kalau itu bisa dirapiin jadi kayak satu suit, nggak ada potongan, nggak ada apa. Tapi tetap nggak ngeganggu artikulasi juga. Nah, ngomongin artikulasi, coba kita bahas dari atas. Untuk kepalanya, bisa naik, jauh juga. Bisa dongkrak lehernya dia.
Kalau turunnya sebawah sini. Oke lah, nggak jelek, cuma bisa nyampe bawah. Tapi untuk kanan kiri seperti biasa, ya enak sekali. Bisa lihat kanan sejauh ini, bisa muter sih aslinya, cuma ya aman di artikulasi ya. Leher bawahnya juga ada ball joint lagi kayak, jadi lebih fleksibel lagi gerakan artikulasi lehernya. Oke, kalau tangan kayak tadi udah dilihat, bisa naik sejauh ini dan bisa muter juga. Jadi nggak ngeganggu apapun pose yang kalian mau pajang. Oke, kita lihat sikutnya dia artikulasi ya. Bisa jauh juga. Yang kiri juga sama. Dan di pergelangannya ada ball joint. Jadi untuk, ya dia kan ada aksesoris tangan-tangan yang lain. Untuk bikin pose jurusnya. Gue lupa apa namanya, pokoknya ada lah yang keren itu. Untuk artikulasi badannya, kita bisa ke bawah. Oh lumayan jauh juga dia. Ke bawah. Dan ke atasnya bisa, nggak terlalu. Cuma emang nggak apa-apa lah. Nggak terlalu kehambat banget. Soalnya dibantu sama artikulasi abs-nya, jadi bisa lebih jauh lagi. Ke atasnya juga ya lebih lah. Jadi aman di artikulasi badannya termasuk lah. Kalau kaki, kita cek bisa nge-split nggak dia. Apa bisa ditarik ke bawah dikit? Coba. Oh nggak bisa. Jadi ya nggak bisa nge-split, cuma sejauh inilah artikulasi untuk split tadi ya. Kalau ke depan bisa sejauh ini, ke belakangnya, ke belakangnya agak ketahan soalnya pantatnya ke scalp ternyata, jadi nutupin untuk ke belakang. Untuk dengkulnya, coba kita majuin dikit, bisa, yes, bisa segini jauh untuk dengkulnya. Jadi artikulasi dengkul aman, kita lihat di kaki. Di kaki kayaknya dia ball joint kayak di kaki, di mata kaki ya, jadi agak bebas dibanding yang lain. Dan untuk tumitnya juga ada artikulasi sedikit. Jadi untuk pose-pose dinamis juga bisa aman. Dan ini dia semua artikulasi Ultraman Suit Ace. Dan karena Ace itu terkenal di seri sangat akrobatik kalau berantem, kita coba pasang-pasangin dia ke pose-pose akrobatik juga. Yuk. Kita coba tes 3-0 articulation engineering-nya sejauh apa, se-ekstrim apa dia bisa di pose-posein. Kita coba aja superhero pose dulu deh, superhero landing. Bisa superhero landing, cuma nggak, tangannya ke bawah banget, nggak bisa dia, nggak nyampe, kurang di artikulasi pahanya, nggak ketahan. Tapi kalau battle stance bisa sih, coba. Menurut gua sih secara desain udah keren ini figur. Akurat sama kayak di anime. Kalau di manga mungkin mirip-mirip kan, soalnya kan terinspirasi ya. Tapi yang agak mengkhawatirkan sih ya artikulasi pahanya nih kaki nih. Gara-gara dia mau bikin bentuk suitnya kayak baju jubah beneran, bukan armor kayak si Ultraman sama Ultra Seven. Jadi agak kehambat buat di bagian kaki ya. Dan dia kan terkenal berantemnya akrobatik banget, dinamis pose-posenya. Kejenggal dikit cuma agak ngaruh. Tapi kalau misalnya kalian mau udah dapat pose yang keren, nggak terlalu akrobatik banget, ini emang keren sih. Dan worth it menurut gua kalau kalian fans serinya dan misalnya mau koleksi line 3-0 yang Ultraman ini. Oke, sebelum gue mengakhiri video ini, buat gue lebih suka, biasanya kan gue lebih suka yang versi manganya, tapi kali ini gue cuma bilang kalau gue secara suit gue lebih suka yang versi animenya. Ini versi animenya dari Ultraman Ace. Sup, berdiri. Oke, thank you buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Seperti biasa, gue nggak akan pajang figur gue seperti ini. Gue pasti akan taruh dia di dioramanya atau
Ya, seperti biasa, gue selalu punya imajinasi gue dengan cerita-cerita gue, dengan action figure gue. Jadi action figure gue tuh harus punya cerita juga. Jadi gue akan taruh dia di dioramanya biar bisa kalau gue lagi cari-cari inspirasi, gue bisa tinggal lihat, bam. Jadi thank you buat teman-teman semua yang udah nonton. Sekali lagi gue mau ucapin thank you banget. Versi mainan Xiaomi ini akan menjadi racun-racun buat kalian. Kalian harus punya deh. Kalau misalnya gue punya action figure, kayaknya kalian harus punya. Karena gue nggak mungkin merekomendasikan figur-figur yang kurang oke mungkin ya. See ya, dan sampai ketemu lagi di bongkaran action figure yang lain-lain. See ya. Thank you buat waktu kalian semua. Seperti biasa, kalian juga bisa share pendapat kalian tentang action figure ini. So, love you all, peace and signing out.